Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Manana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 September 2025, hari Selasa, yang dimana ini adalah hari terakhir di bulan September 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, jadi tidak terasa ya, kita bakal mengakhiri bulan September ini dengan sangat luar biasa profit. Jadi siapapun di sini yang ada ambil buy di XAUUSD dari tanggal 1 September, lebih tepatnya adalah angkatan NFP di awal September 2025, kalian sudah mengantongi profitnya sangat luar biasa besar. Mungkin dalam setahun terakhir ini bisa dibilang sejarah yang terulang lagi ya. Kayak kemarin kan di bulan April adalah sejarah untuk kalian bisa ambil posisi buy dengan instan dengan profit yang sangat gila, dan sekarang September pun terulang lagi ya. Di sini saya kasih contoh satu aja. Ini adalah di bulan April ya. Mana bulan April? Di sini ya. Di bulan April total dari low ke high itu adalah 5.439 pip. Sekarang September adalah sebesar 4.038 pip. Jadi kalau kalian yang sabar, luar biasa sabar, kalian open langsung di hari Senin gitu kan, kalian buy only, harga sekarang ada di 3837, all time high baru ada di 3840. Ini kalian sudah profitnya luar biasa besar ya. Ingat, kalian satu bulan cuma ngambil buy doang, itu profitnya 4.038 pip dari angkatan 3.400 sampai 3.800 ya. Jadi di sini saya kasih intermezzo sedikit di awal ya. Ingat, trading itu bukan ajang perlombaan, bukan ajang sebagai lomba-lomba siapa cepat-cepat untuk dapat profit. Enggak ya. Kita di sini untuk trading tetap anggaplah trading itu untuk berdagang. Tidak ada namanya dagang itu cepet-cepetan dapat untung. Sekalipun dia cepet-cepetan dapat untung, biasanya cepet-cepet juga dia tutup ataupun bangkrut lah bahasa kasarnya ya. Jadi kalau bisa, karena ini adalah dunia bisnis, dunia finance, adalah siapa yang bisa bertahan dan konsisten lebih lama. Even itu kita melihat mungkin jatuh bangunnya banyak, tapi kalau bisa konsisten dan bertahan dan sustain ya, beneran sustain, itu yang biasanya bakal bahasa gamenya adalah menang di dunia market seperti ini ya. Kita bukan pesulap ya, memang sih kalau dibilang bahasa kasarnya ini kan untuk dunia future seperti ini, dan CFD itu adalah sebuah keajaiban ataupun sebuah sulap ya kan. Modal 100.000 jadi 10 juta itu bisa karena adanya leverage. Cuman kita tetap ya, saya ingatkan sekali lagi, trading itu adalah berdagang. Kalau bisa yang kita inginkan adalah sustain ya, ibaratnya kayak dagang-dagang makanan biasanya lah ya, kayak udah buka dari tahun 90-an, dari 2011, dari 2010 masih buka, kemudian punya banyak cabang gitu kan. Kalau kita bisa seperti itu tradingnya ya, tetap kita pasti bakal dapat profit juga gitu kan. Jadi sekali lagi, trading itu bukan ajang untuk lomba siapa profit terbanyak, siapa cepet-cepetan dapat profit ya. Tapi kalau kalian memang mengikuti lomba trading ya itu beda cerita, karena kan itu ada tujuannya. Tapi kalau kalian ini tradingnya keseharian ataupun tradingnya hanya sebagai sampingan, bukan sebagai fokus, karena trading ini sekali lagi kalau kalian ingin fokus ya sebagai day trader ya, itu banyak gininya yang diperlukan. Tapi kalau ini sebagai sampingan pun tetap harus ini anggaplah sebagai kayak freelance lah bahasanya, ataupun sebagai job sampingan di samping kalian punya job utama gitu kan. Tetap kalau kita bisa sustain dan kalau bisa mendapatkan tambahan yang lebih besar dari sini ya, tetap ya jangan sampai yang namanya maruk. Tetap kita yang namanya profitnya itu adalah yang make sense. Jadi kalau semisalnya dari hari Senin tanggal 1 September, pas banget ini ya, Senin 1 September, kalian masih ada yang holding dari harga 3.436, itu profitnya udah gila.
Silahkan kalian mau realisasikan semua, kalian mau cut semua, kalian langsung cuti sampai akhir tahun nggak masalah. Ya, karena ini 4000 pip. Kalian mau cuti sampai akhir tahun nggak usah trading lagi nggak masalah. Ya. Ingat, kita itu trading adalah berdagang. Berapapun profit yang kita sudah dapat dan kalau itu besar dan sudah mencapai target yang sangat luar biasa dan jarang banget kalian dapat profit sebesar itu, ingat, biasanya orang itu kalau sudah kena profit besar, psikologinya mulai agak kena. Psikologinya kena dalam artian adalah merasa bahwa analisanya selalu benar, merasa bahwa apa pokoknya diambil itu adalah benar, tidak terima misalnya harga yang tiba-tiba koreksi turun, nggak terima, langsung hajar buy terus sampai mati gitu kan, bahwasanya nggak gitu ya. Karena sekali lagi, kalau memang kalian ini tradingnya masih modalnya kecil ya, sedang atau nggak kecil gitu kan, realistis aja lah ya, realistis aja. Dengan sebesar itu kita keep ya, jangan sampai kegoda. Saya akan sekali lagi ya, karena kalau sudah orang kena profit gede, itu biasanya ego atau enggak psikologinya itu mulai kena. Jadi semoga yang nonton di sini, subscribernya Mandana ya, jangan sampai kena psikologinya. Ya, saya akan sekali lagi nih, karena sudah di bulan September akhir, ini merupakan ekstrim ya. Kalian bisa lihat satu candle monthly ini marubosinya kencang sekali. Jangan sampai nanti kalian kena psikologi. Makanya tadi saya udah bilang, kalau kalian mau skip sampai akhir tahun 2025 nggak masalah. Profitnya kalian nikmati di sini. Entah kalian itu mau belikan self reward, mau itu kalian belikan hadiah untuk orang-orang tercinta, mau kalian itu pakai buat jalan-jalan, mau itu kalian pakai traktir, ya terserah. Ya realisasikan aja, realistis lah kita sebagai manusia gitu kan. Oke, jadi saya harap di sini bagi kalian yang nonton, yang setia mengikuti channel YouTube-nya Mandana, jangan sampai kena psikologinya, ya, jangan sampai kena psikologinya, please, ya, karena di sini profitnya besar itu biasanya sekali lagi, otak itu kalau udah bicara kena uang, pasti, ya, you know lah ya, kalau udah manusia kena uang banyak itu biar berapapun nominalnya ya nggak peduli. Mau itu 2 juta, 1 juta bahkan gitu kan. Ya pasti ada kenanya gitu, ada kenanya. Makanya saya bilang sekali lagi, jangan sampai kemakan ego sendiri. Jangan sampai tamak, realistis itu kuncinya. Ya, realistislah dalam trading. Realistislah dalam berdagang. Oke, realistis aja, jangan terlalu munafik bahasa kasarnya. Oke? Jadi itu intermezzo sedikit ya. Nah, di sini ceritanya ya, di sini saya mungkin bakal ada bikin sesi Q&A ya, untuk ada konten Q&A baru karena kayaknya sih banyak yang nanya dan mungkin kalian di sini merasa malu-malu ya. Mungkin kalian nanya di YouTube itu kalian masih kebaca namanya siapa yang nanya, atau enggak nanya di Discord masih kebaca siapa namanya walaupun pakai inisial gitu kan. Tapi mungkin di sini akan saya kasih ya hari ini atau enggak besok, kalian cek aja pin komennya untuk masalah Google Form untuk sesi Q&A. Jadi saya nggak akan kasih nama siapa yang nanya gitu kan, anonim lah bahasanya. Karena kalau kalian sekiranya punya pertanyaan yang malu ditanyakan karena ada namanya ya, nanti kalau ada saya pasang Google Form di pin komen ya, kalian isi aja, nanti akan saya buatkan sesi Q&A khusus ya, video khusus untuk menjawab pertanyaan dari anonim lah bahasanya ya, anonimus supaya tidak kedetek. Oke. Nah sekarang bagaimana nih untuk XAUUSD hari ini? Harga sekarang sudah all time high baru nih, 3842 ya. Ini udah all time high baru, mendekati angka psikologi lagi 3850. Ini sudah luar biasa besar. Ya, ini sudah luar biasa besar. Jadi kalau kalian ingin stop dulu trading sampai akhir tahun nggak masalah. Kalau kalian ingin trading terus sampai akhir tahun juga tidak menjadi masalah. Ya. Untuk sekarang kenapa ini marketnya luar biasa gila? Ya, ini 4000 pips 1 bulan sih udah nggak ada obat sih sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat ya, masalah geopolitik yang baru akhir-akhir ini yang menjadi perbincangan adalah
shutdown di Amerika. Jujur kemarin sudah saya katakan, shutdown di Amerika adalah lagu lama karena dari zamannya Obama, bahkan kalau nggak salah tahun-tahun sebelumnya pun itu sudah ada. Kayak bahasanya itu government shutdown di Amerika gitu kan, orang-orang tidak digaji, orang-orang stop masuk kerja, kontraktor, kemudian bisnis yang lainnya stop gitu kan karena sudah tidak kuat untuk membayar. Ya itu sudah lagu lama. Ya, lagu lama. Kalian mungkin bisa tanya ChatGPT kapan saja ini bahasa untuk US government shutdown itu dari kapan. Kalau nggak salah dari tahun 19 berapa gitu ya, pokoknya udah dari lama. Ya, dan sekalipun ini misalnya terjadi, kalau nggak salah saya juga sempat lihat secara histori adalah 2 minggu ya, 2 minggu adalah rekor untuk US government shutdown-nya itu di Amerika. Jadi selama 2 minggu itu tidak ada rilis berita, kemudian tidak ada yang namanya aktivitas bisnis. Jadi beneran apa namanya ya, bahasa kasarnya itu shutdown ataupun tutup lah bahasanya gitu kan ya. Cuman yang bisa saya lihat kemarin pada saat zamannya Biden itu kan sempat government shutdown berapa hari ya, kayaknya sehari apa 2 hari itu ya. Government shutdown cuma sehari 2 hari kemudian lanjut lagi gitu kan, karena ya itu udah lagu lama ya. Batas atas utang ataupun debt ceiling-nya itu pasti bakal di approve lah sama Kongres, ataupun di batasnya itu bakal dinaikin lagi. Misalnya batasnya sekian juta dolar gitu kan ya. Nanti di rapat di Kongres bakal dibahas lagi supaya tidak shutdown, ya ujung-ujungnya bakal ditambah lagi gitu kan. Batas utang atasnya bakal ditambah lagi. Ya itu udah basic dan klasik sih sebenarnya. Cuman karena ini adalah batasnya adalah sampai batasnya adalah sampai 1 Oktober, yang dimana 1 Oktober adalah bakal terjadi besok ya. Besok itu adalah batasnya untuk bahasa kasarnya government shutdown. Apakah besok bakal terjadi? Ya bisa aja. Atau nggak besok bisa tidak terjadi, ya bisa aja. Intinya kalau kalian buka TikTok, kalian buka akunnya Reuters ya, atau enggak apa ya, Bloomberg itu kalau nggak salah ada live untuk Kongres masalah government shutdown itu. Jadi untuk sekarang sih katanya Kongres masih berbicara untuk masalah ini, debt ceiling-nya mau ditambahin atau di stop atau mau bagaimana. Nanti Trump bakal ngomong seperti apa. Skenario terburuk adalah jika memang besok terjadi government shutdown lalu tiba-tiba government shutdown-nya itu merembet beberapa hari, maka skenario terburuk yang terjadi adalah hari Jumat kita tidak akan yang ada namanya NFP. Ya, minggu ini bisa tidak terjadi yang namanya NFP, minggu depan tidak akan ada yang namanya data CPI yang dirilis. Intinya kalau government shutdown, kalender ekonomi bakal di hold. Ya, CPI bakal di hold, NFP hari Jumat bakal di hold. Tapi kalau misalnya ya normal-normal aja, ya udah kalender ekonomi bakal bergerak normal. Oke? Jadi itu untuk masalah geopolitik dan government saat ini. Untuk masalah perangnya dari segi Rusia, kemarin kalau nggak salah saya ada baca berita sedikit kalau ada drone dari suspeknya sih katanya Rusia ya, masuk ke dalam wilayahnya Eropa. Jadi kalau semisalnya skenario terburuk Rusia beneran ngincar tanah Eropa ataupun mulai ada bahasa invasi ke Eropa, wah itu bakal ada tambahan baru sih ya. Cuman untuk sekarang itu belum pasti drone-nya itu datang dari mana. Cuman sekali lagi diklaim adalah itu dari pihak Rusia, tapi Rusia sendiri belum ada memberikan statement. Ya masih entahlah ya mau gimana itu dari segi perang di wilayah utara itu ya, utara dan bagian barat sedikit gitu. Untuk hari ini kita ada berita secara kalender adalah data lowongan pekerjaan JOLTS ya. Diperkirakan data lowongan pekerjaan JOLTS akan flat di sekitaran 7,1 juta. Jadi di sini sekali lagi kalau JOLTS-nya masih 7 juta ini masih normal-normal aja, karena dari data-data sebelumnya dari pertengahan tahun ya, bahkan dari awal tahun 2025 data pembukaan lowongan JOLTS itu stabil ya 7 juta sekian. Nah,
Kalau semisalnya nih ya, tadi kan saya ada bicara untuk masalah government shutdown. Kalau government shutdown dan itu beneran terjadi, maka semua bakal berdampak. Bakal ada layoff besar, kemudian bisnis bakal stop, kemudian juga banyak, ya pokoknya banyak terdampak ya. Mau itu sektor swasta, mau itu bahkan pegawai negeri ya, pegawai federal, itu juga bakal kena. Nanti tiba-tiba ada PHK massal, itu juga bisa terjadi. Otomatis dari segi sektor tenaga kerja juga bakal kena. Tenaga kerja bakal merembet ke ekonomi merembet ke inflasi merembet ke GDP. Udah gitu ya, merembet ke semuanya. Jadi kalau memang ini terjadi government shutdown, well, bakal terjadi sell off besar-besaran di indeks dolar, sehingga semua yang belakangnya USD bakal nge-push naik. Dan kemungkinan ya kalau udah bentaran kayak begitu 4.000 sih kayaknya gampang. Ya, entah 4.000 bakal kejadian dalam Oktober ini, bulan depan maybe ya. Ingat 2.000 pip itu gampang sekarang lo ya. Ingat ya, target sekarang saya itu adalah 4.000 dulu. 4.000 nanti baru 4,5. Ya, 4,5 itu juga ada angkanya. Oke, bukan angka sih, lebih ke cocok logi aja sih. Ya, 4,5 ini saya dapatnya. Oh, 4.000 ada angkanya ya kan, kenapa di 4.000? Oke, itu ya. Jadi supaya kalian tahu dulu kenapa ini di Amerika sedang gawat gitu kan. Tapi gawatnya sih ini udah lagu lama ya kan. Kemudian update tadi perang ya, Rusia lagi. Kemudian dari segi Israel Palestina sementara tidak ada. Sisanya sih yang saya baca belum ada sih seharusnya ya. Oh sorry, dari tarif lagi satu ya. Dari tarif, kemarin ada Trump bilang tarif untuk dari segi furniture dan juga film. Untuk siapapun yang tidak membuat furniture dari Amerika bakal dikenakan tarif 100% ya. Kemudian siapapun yang membuat film di luar dari Amerika dan ditayangkan di Amerika itu bakal kena tarif 100% juga. Mungkin supaya Marvel dan Disney-nya itu semakin hidup ya. atau enggak Warner Bros ya, kemudian Universal Studio, nggak tahu lah ya, pokoknya bagian filmnya itu. Ya, jadi kalau dilihat ya itu sih update-nya ya dari segi tarif, ada tambahan sedikit. Dan barusan di sini kayu ya. Nih, Trump untuk masalah tarif ya, penandatanganan tarif di sini untuk kayu dibatasi 15%, untuk Jepang dan Eropa dibatasi di cap ya 15%. Ya, ini semuanya sih ya. Oh, ini ada tambahan nih 25%. Oh, yang kemarin ya, yang dimana kitchen cabinet yang kemarin ya. Kemudian di sini ada softwood. Kemudian ada ya pokoknya semua tentang furniture ya. Di sini diperlakukan tanggal 14 Oktober. Wah, ini tarif semakin memanas ya. Udah sih otomatis gold kemana ya, naik terus sih. Bensinnya semakin lama semakin banyak ini, buat ibaratnya ini api ya. Apinya besar, disiram lagi sama Trump, disiram lagi sama Trump, naik ini terus. Ini udah gak ada obat sih ya. Oke, itu update dulu sementara ya. Ini lumayan panjang ini ya, 18 menit. Oke, untuk hari ini gimana? Monthly otomatis ini sudah bullish, sudah nggak ada obat ini, nggak mungkin. Dalam kurun waktu 19 jam kalau ada berita luar biasa ekstrim kayaknya sih enggak sih ya. Government shutdown juga besok ya 1 Oktober. Jadi nggak ada alasan. Oke, dari segi daily sekarang, daily otomatis kita sudah break dari all time high resistance. Break dengan clear di atas 3.800. Nah, pertanyaannya, apakah kita bakal trading di teritori 3.800? Ingat ya, minimal 2 hari kita perlu melihat trading di atas area tersebut. Ya, contohnya kayak di sini 3.600 selama 2 hari, oke, dia flat. Kemudian 3.700 di sini ya, 2 hari kemudian dia flat. Kemudian apakah bisa terulang lagi 2 hari kemudian flat? Well, bisa terjadi. Ya. Jadi otomatis dari segi daily kita memerlukan 2 hari, ini baru kemarin sehari dan sekarang ya.
Kalau bisa stay selama 2 hari di atas 3.800 ya udah, antara bakal mengulang lagi sideways di sini, atau ya udah kita bakal trading 3.800 sekian dan terus naik, ditambah dengan tadi bensinnya banyak gitu kan. Mungkin 3.900 bisa terjadi hari ini. Mungkin loh ya, karena kalau sekarang sampai 3.900 itu cuma 500 pip. Easy banget tuh 500 pip ya, easy banget. Dari segi indikator kalau dilihat, well di sini kalau bisa lihat RSI-nya, stokastik sudah mulai nge-cross balik naik lagi. Ini kayaknya dorongannya mungkin lumayan kencang lagi sih ya. Karena kalau dilihat secara RSI kembali di angka 80, kembali lagi ke zona overbought yang sangat tinggi ya. Kemudian dari segi tadi stokastiknya ini sudah bersiap untuk nge-cross. Jadi secara bensinnya masih banyak dan ini powernya sudah mulai digas lagi nih ya. Kemarin kan semakin lama semakin turun sampai ke 85 dan sekarang naik lagi ke 88. Kalau dia balik lagi di atas 85 bahkan sampai 90 secara stokastik daily, well 3.900 sih easy. Easy banget ya, easy banget. Ya intinya kalau dari segi daily ini sudah melakukan break of structure ya, berarti secara daily kita melihat yang namanya market boss di sini ya di atas 3791. Ini marketnya melakukan yang namanya break of structure. Apakah ada possible marketnya ngetes break of structure? Bisa jadi. Bisa juga nggak dites, bisa juga. Karena kebiasaannya kayak di sini ya kan, dia break, berhenti, kemudian besok itu marketnya kemungkinan bakal ngetes fair value gap. Ini kemungkinan bakal jadi fair value gap daily, kemudian bakal ada ngetes boss ya, bisa jadi. Jadi sekarang sih ini masih bisa possible naik. Nah pertanyaannya sekarang sampai mana naiknya gitu kan. Kalau kita pakai hitung-hitungan Fibo dari segi daily sebenarnya nggak ada yang bisa dipakai ya. Tapi kalau kita pakai hitung-hitungan Fibo time frame gede, terpaksa saya pakai dari sini ya. Dari sini sampai sini kalau dilihat 200%-nya sekarang ada di 3880. Ini adalah 200 extension Fibo. Jarang banget saya pakai di sini ya. Tapi ya udah, karena ini kenyataannya seperti ini ya, 3880 menjadi next target. Ini 3880 kalau kalian ingat sejarahnya kemarin-kemarin ya, 75 sampai 80 adalah batas dari setiap kenaikan dari XAUUSD. Ya, kebiasaannya sih seperti itu ya, kayak di sini. Di sini naik sampai 78 drop. Kemudian di sini naik sampai 75 drop. Di sini naik sampai ini ngetes gara-gara FOMC ya, drop. Kemudian di sini naik sampai 91 ya, tembus lagi dikit, kemudian drop. Nah, ini bisa mengulang lagi ya. Pokoknya teritori 70 sampai 90 max ya. Kemungkinan bisa terjadi koreksi. Jadi sekarang apakah kita bisa nge-buy lagi? Ya, sementara kita masih punya satu angka psikologi yaitu di 3850. Ya, angka psikologi nih. 3850 dan nextnya 3875 ya. Setiap kelipatan 25 supaya gampang ngelihatnya. Oh sorry. Ini 75. Jadi sekarang kemungkinan ini marketnya masih bisa naik kena 50. Apakah kena 50 marketnya bisa lanjut rally? Well, who knows ya kan, karena kalau dilihat pakai extension dari swing pendek dari high ke low, ini marketnya sudah extend lewatin 1618. Ingat ya, ini daily 1618-nya. Jadi kalau daily ada close di bawah 3836 pada hari ini, kemungkinan kita bakal melihat adanya retracement untuk besok. Tapi kalau hari ini marketnya masih stay di atas 36 ya, 38 sudah nggak peduli. Saya pakai bahasa 36 sekarang ya. Kalau pakai kalau masih di atas 36, ini kemungkinan marketnya masih bisa naik ngejar, ya udah ini 7580 ya. Ini masih bisa possible buat naik. Dari segi daily seperti itu. Dari segi H4 gimana? Dari segi H4 kalau dilihat ini ya, H4 sih ini bisa saya buat sebagai area demand. Cuman area demandnya ini sudah pernah dites sekali. Apakah ini fresh? Tentu saja tidak, karena ini sudah pernah dites sekali ekornya. Ya, dan kenaikan di sini tidak menciptakan yang namanya fair value gap. Ya,
Setiap dia buat kenaikan di sini ekornya selalu pendek. Ya, dan batas atasnya itu selalu kena. Jadi, saya worry-nya adalah ini memang market secara time frame kecil bisa dibilang kayak ngebangun liquidity. Ngebangun liquidity, ini marketnya memang sekarang nge-boost naik. Jadi, kedepannya jika terjadi aksi profit taking, ini bisa di-sweep semua. Entah kapan ya, sekali lagi, ini low bisa di-sweep, low bisa di-sweep, low bisa di-sweep. Kemungkinan kalau terjadi aksi profit taking, kita bisa ngambil extreme buy nanti mungkin di sekitaran 3.800-an ya. Mungkin 801, 803, 5 sampai 10 lah batasannya. Tapi itu kan masih ya mungkin nggak hari ini lah ya. Tapi kalau hari ini saya kasih tahu aja, ini ada ngebangun liquidity, tidak ada fair value gap, ini area demand juga sudah pernah dites, sudah tidak fresh tapi masih bisa dipakai. Karena tidak ada candle H4 yang tutup di dalam area ini. Oke. Secara indikator H4 sudah masuk zona overbought secara stokastik, kemudian secara RSI juga sama-sama masuk ke zona overbought. Jadi ya udah santai aja, ini sudah nge-buy toh intinya ya. H4 ya udah, ini nggak ada resisten lagi sih yang bisa saya plot ya kan. Ini intinya daily, kemudian H4 resisten dah. Saya tidak prefer ini sebagai resisten yang kecil di sini ya. Better saya langsung pakai aja ini besar areanya. Ya, besar areanya ini. Ya, ini H4 masih bisa lari sampai ke 3850 ya. Di sini ya tadi saya udah bilang marketnya ngebangun liquidity ya, di sini sih dia ngebangunnya. Ya, push naik. Kalau diukur sekarang kalau dari besaran liquidity-nya ya. Ketika dia break ke atas, berarti ini naiknya masih bisa tembus sampai 3850. Ini kalau dicari 1:1 ya. Tapi terkadang kan marketnya kalau ngeboost naik dia bisa masih lebih tinggi. Oke, ini H4. Ingat ya, sebesar area ini adalah H4. Kalian bisa lihat H4-nya kelihatannya bagus, tapi kalau H1 ini amburadul. Amburadul luar biasa. Kalian bisa lihat nih candle H1-nya nih, ya. Bearish, bullish, bearish, bullish, terbang ke atas, kemudian bearish, bullish, naik lagi, turun lagi. Ini benar-benar bikin kacau sih ya. Tapi secara H1 kita bisa bikin satu trend line di sini. Nah ya, trend line yang bisa kalian pakai untuk ngelihat ini marketnya masih bisa naik. Salah ya, ini masih bisa naik. Ini masih bisa naik ya. Tapi kalau kalian mau lepasin trendline juga nggak masalah sih, karena kalau dipaksain pakai trendline kayak tadi ini agak sedikit maksa sebenarnya ya, agak sedikit maksa. Secara H1 dimana saya bisa kasih resistance become support, ini H1 agak payah sih sebenarnya ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, ini ya, kalau dicari ini sudah pernah ditembus balik lagi. Kalau pakai ini dia break balik lagi, naik lagi. Wah, ini agak kacau sih. Kacau ini, kacau ya. Kacau. Kalau H1 ya kita pakai ini aja lah ya. All time high yang kemarin malam sesi New York. Ya, sesi New York lunch aja lah ya di sini di 3833. Ini secara H1 ya. Kemudian supportnya di mana? Untuk masalah support kayaknya saya pakai ini aja deh ya, New York after lunch di sini. Yang dimana ini kan H4 juga termasuk liquidity ya. Jadi kalau ini tembus di bawah 3822, ini kemungkinan bisa lanjut nge-sweep semua low-nya di sini. Di sini, dan semua di sini. Ya, karena banyak equal low di sini. Ya, jadi secara H1 seperti ini karena dia sudah break di atas 3833, belum ada retestnya, ya ini masih bisa potensi buat naik ngegas. H1 indikatornya juga stabil di atas, kalian bisa lihat nih stokastiknya nih dari jam 12 siang. Stokastik H1. Ya, dari hari Senin jam 12 siang. Tidak pernah turun, lanjut terus di atas zona overbought 90 terus ya. Ini masih ngegas, masih bisa naik.
Even untuk melihat adanya penurunan, mungkin penurunan cuma tidak terlalu banyak. Asalkan sekarang adalah tidak boleh di bawah 3822. Karena kalau dia break di bawah 3822, ya udah yang tadi saya bilang ya, ini potensialnya bakal nge-sweep semua bawah-bawahnya ini. Yang dimana di sini sebagai pertahanan terakhir di area ini. Ya. Pertahanan untuk demand di sini, tapi pertahanan support ada di sini. Gak boleh nih jebol. Kalau jebol, well, bubar ke bawah. Apakah nanti akan ada terjadi aksi profit taking? Mungkin, cuman nggak tahu di mana areanya, ya. Cara M15 kalau dilihat di sini ini ada RBS lagi, ya. Cara M15 marketnya baru melakukan yang namanya break of structure. Kalau kalian ada yang mau ambil buy langsung di sini per video sekarang, agak berat sih. Jujur saya sih tidak ada open buy ya untuk sekarang. Saya ada open buy itu kemarin malam seperti yang sudah saya share di Discord kemarin di sini. Ya, pada saat marketnya turun kencang, di sini sudah saya gambar kotak biru dan garis trend line. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya kemarin. Di sini saya ada gambar di sini ya kan. Tuh di sini dan yang di sini. Kena kotak biru, pas banget ya. Kena kotak biru, kena trend line, marketnya langsung naik ke atas ya. Gak ada turunnya sama sekali ya, ada sih turun sedikit, tapi dia langsung terbang ke atas. Saya pribadi masih ada open posisi di sini di 3811, belum saya close untungnya ya. Saya hapus TP pada saat marketnya itu naik. Ya karena TP saya kan sesuai gambar di sini ya, yaitu di 3838. Tadi pagi saya buka, saya close aja deh TP-nya gitu kan. Ternyata beneran. Untung saya tidak pasang TP, ini masih running sekarang soalnya. Oke. Kalau ditanya nge-buy baru agak susah sih jujur sih ya. Agak susah untuk sekarang. Ini marketnya barusan melakukan bos secara M15. Jadi ini masih bisa running naik lagi. Untuk area buy M15 yang bisa dipakai adalah ini. Ya, ini memang area demand M15-nya, tapi kalau marketnya ini prefer untuk lanjut lari dan terus lari ke atas, ya udah mau diapain? Kita pakai angka psikologi ya, mau 50, mau tadi 75, 80 atau mungkin 55 dan 65, kelipatan 5, kelipatan 10, dah terserah kalian lah ya. Karena sekali lagi ini sudah all time high, kita tidak punya batas sebelah kiri. Oke? Jadi kalau kalian ingin trading pada hari ini, ingat sekarang sudah akhir bulan. Kenaikan sudah besar selama bulan September ya. Kalau kalian ingin skip sampai akhir tahun sekali lagi nggak masalah. Kalau kalian ingin trading lagi, well it's okay. Kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung tanyakan saya di Discord. Sekali lagi, grup Discord di sini bukan ajang untuk sinyal. Karena di sini saya hanya memberikan plan dan alasannya kenapa. Saya bilang di sini sebagai last defense untuk bullish. Karena kalau ini break, bubar. Ya benar aja, untung masih di respect ya kan. Di respect kemudian dia terbang dan nggak ada turun-turunnya sama sekali. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.